Niko baru saja keluar dari kamar mandi dengan wajah yang lebih segar. Kepalanya masih berdenyut sakit, walau tak separah saat bangun tidur. Pagi ini, ia mengenakan pakaian yang sempat ia gunakan ke taman safari. Niko bersyukur pakaian itu sudah dicuci dan tersimpan dengan rapi di lemari yang ada di kamarnya. Lebih tepatnya, kamar tamu rumah Leka. Turun ke lantai bawah, Niko tersenyum melihat Feli duduk di depan TV, masih berpakaian tidur, rambutnya tergerai panjang. Niko yakin kedatangannya kali ini akan kembali mengejutkan anak itu. "Pagi sayang," bisik Niko di dekat telinga Feli dari belakang sofa. Niko tertawa ketika tiba-tiba Feli menjerit dan terlonjak dari tempat duduknya. Begitu anak itu berbalik, matanya langsung berbinar-binar dan tersenyum lebar. "Papa bikin aku kaget, dikirain hantu." Bibir Feli mengerucut. Namun detik berikutnya anak itu kembali tertawa saat Niko memutari sofa, lalu duduk dan membawa Feli ke pangkuan. "Mana ada hantu ganteng gini kayak papa?" tanya Niko menggoda. Jemarinya menjepit hidung Feli gemas. Sejak dulu Niko bukanlah orang yang bisa mengajak anak kecil bercanda. Bisa dibilang sikapnya kaku dan tak bersahabat, tapi semuanya berubah ketika mengenal Feli. Jiwa kebapakannya muncul begitu saja dan mengobrol dengan Feli pun mengalir dengan sendirinya. "Maaf ya, papa baru kesini lagi." Niko menyibak poni Feli yang sudah memanjang melewati alis. "Papa sibuk ya?" "Nggak apa-apa kok," Feli menggeleng. "Mama bilang sama aku, katanya papa sibuk kerja, jadi aku ngerti." Niko tersenyum. Ia bersyukur kali ini Feli tak marah seperti waktu di family gathering. Mungkin karena Niko tak menjanjikan juga, jadi sekarang Feli tak merasa kecewa. "Makasih ya udah ngertiin papa," ucap Niko sebelum mendaratkan bibir di kening Feli. "Mama mana?" Sejak Niko turun, ia tak melihat batang hidung perempuan itu. "Mama masih di kamar, Pa." "Oh, Pa, iya. Naik kereta itu gimana rasanya sih, Pa? Kemarin teman-teman aku pada ngomongin naik kereta. Aku diem aja karena nggak pernah naik." Niko terkekeh melihat bagaimana wajah Feli yang memelas padanya. Tak butuh waktu lama, sebuah ide tiba-tiba muncul di kepala Niko. "Papa nggak bisa jelasin gimana rasanya, tapi papa bisa ngajak Feli naik kereta hari ini juga." "Beneran, Pak?" Feli tersenyum ceria. Ia memekik kegirangan saat Niko mengangguk. "Mama ikut nggak?" "Ikut dong, tapi harus Feli yang ajak Mama ya. Kalau papa yang minta, Mama pasti nggak mau." Saat itu juga berkali-kali Feli mengangguk. Dari yang Niko dengar kemarin saat menelpon Feli, Bi Asri sempat bilang kalau hari ini sekolah diliburkan, sedangkan Niko sendiri bisa cuti. Dan untuk Leka, bukan sesuatu yang sulit untuk membuat dia cuti juga. Niko menyeringai, lalu mengeluarkan ponselnya dari saku celana. "Aku mau mandi dulu ya, Pa." Feli mengalihkan tatapannya dari televisi ke arah Niko. "Oke, jangan lupa yang papa bilang tadi ya, ajak Mama." Feli mengacungkan dua jempolnya sambil tersenyum, kemudian loncat dari pangkuan Niko dan berlari menghampiri Bi Asri yang sudah siap memandikannya. Sementara itu, Niko menghubungi nomor Keanu dan tak butuh waktu lama, panggilannya segera terangkat. "Kenapa Nik, pagi-pagi telepon? Pasti ada maunya ini." Nik, tebak Keanu, sekaligus menjadi kalimat sapaan untuk Niko. "Hari ini kamu gak ada jadwal penting yang harus ditemani Leka." Hening beberapa saat, sepertinya Keanu tengah berpikir. "Ada sih, kenapa? Bisa digeser jadwalnya." "Leka nggak bisa masuk hari ini."
ada keperluan dengan Feli. Meski belum pasti, tapi Niko yakin Leka tak mampu menolak keinginan anaknya sendiri. Oh, bisalah, nggak terlalu mendesak juga, masih bisa digeser ke besok. Di seberang, Keanu merasa penasaran ada keperluan apa Leka, tapi akan ia tanyakan nanti pada Leka langsung. Oke, thanks. Niko baru akan mematikan sambungan ketika Keanu memanggilnya. Ia menempelkan lagi ponsel ke telinga. Apalagi no? Sorry untuk yang aku bilang kemarin sama kamu. Aku benar-benar harus menuruti kemauan ayahku. Dia sakit parah. Menghela nafas, Niko kemudian mengangguk. Gak masalah ya, walau aku berat sebenarnya harus kehilangan mesin penghitung uang. Sialan, Keanu mendengus mendengar Niko mengejeknya, tapi detik berikutnya ia pun ikut tertawa. Lalu siapa yang akan menghentikan posisiku? Masih kupikirkan, akan aku beritahu secepatnya. Entah Niko harus merasa sedih atau senang saat Keanu memutuskan resign karena lelaki itu terpaksa mengambil alih perusahaan keluarganya. Di satu sisi, Niko tak mau kehilangan sahabat sekaligus partner terbaik seperti Keanu, tapi di sisi lain ia senang saat Keanu tak akan bertemu dengan Leka secara intens. Sudah sadar, nada yang terkesan mengejek dari mulut Leka berhasil menarik perhatian Niko dari ponsel. Panggilannya dengan Keanu baru saja berakhir. Menurutmu, aku nggak akan duduk di sini kalau masih mabuk. Niko menyeringai lalu berdiri. Mata Niko bergerak mengikuti langkah Leka yang sudah mandi tapi masih berpakaian santai. Wanita itu berjalan menuju kulkas. Niko menyeret langkah menghampirinya, berdiri di depan pintu kulkas yang terbuka. Leka mengambil kotak susu rasa coklat dari dalam sana. Ia lalu berdiri dan tak terkejut saat dirinya berbalik. Kehadiran Niko sudah ia rasakan sejak lelaki itu berdiri di belakangnya. Kamu sakit? Niko terkejut melihat Leka tampak pucat. Terlebih lagi, bibir yang biasanya berwarna merah alami kini seolah tak dialiri darah. Enggak, biasa aja. Leka melengos ke arah meja makan. Segera dituangkannya susu tersebut ke dalam gelas. Ini karena semalam aku kurang tidur. Kurang tidur? Kenapa? Apa kita melakukan sesuatu semalam dan aku gak ingat? Tanya Niko disusul dengan seringaian jahil. Senyuman yang mampu membuat wanita tergila-gila. Enggak, aku bahkan gak tidur sama kamu. Sangga Leka. Semalam ia hanya tak bisa tidur karena banyak hal yang dipikirkan. Salah satunya hubungan ia dan Niko yang tak memiliki kejelasan. Dahi Niko mengernyit melihat bibir Leka sedikit terluka. Lalu ia menyentuh bibirnya sendiri dengan kondisi yang sama. Ingatan semalam tiba-tiba melintas di kepalanya saat mereka cukup keras. Leka, apa aku menyakiti kamu semalam? Niko menarik dagu Leka hingga wajah mereka berhadapan. Ibu jarinya mengusap lembut luka di bibir perempuan itu. Leka mengangguk mantap. Sorry, ini pasti karena aku sulit mengendalikan diri, ucap Niko penuh penyesalan. Menghela nafas, Leka menurunkan tangan Niko dari dagunya. Ia merasa puas karena sudah membalas Niko dengan sama keras. Leka lalu berkata, lupain aja. Apa perlu kucium lagi untuk menyembuhkannya? Seringaian kembali terbit di wajah Niko. Leka mendelik. Ternyata pamannya ini selain dingin dan ketus juga menjengkelkan. Gak perlu. Lagian mau ngapain kamu kesini? Bukannya kamu marah? Niko segera menahan tangan Leka saat wanita itu akan pergi dari hadapannya. Tanpa tunggu lama lagi, tubuh ramping itu langsung ia bawa ke dalam pelukannya. Leka sempat memberontak, tapi rasanya percuma. Pelukan itu begitu erat hingga sulit melepaskan diri. Selain itu, berada dalam dekapan Niko terasa begitu nyaman. Aku kecewa karena ternyata kamu menyetujui perjodohan itu. Makanya aku marah. Jelas Niko serayah mengusap punggung Leka. Niko lantas melanjutkan, sudah kubilang sama kamu bahwa aku nggak suka kamu dekat dengan pria lain, apalagi kalau sampai menikah. Tanpa sadar pipi Leka terasa menghangat. Beruntung Niko tak melihat wajahnya yang ia yakini saat ini sudah memerah. Cemburu. Niko tersenyum. Kalau ada kata yang melebihi cemburu, aku pasti akan memakai kata itu. Sayangnya nggak ada, jadi aku cemburu.
mau bilang cemburu aja belibet banget. Leka terkekeh dalam hati, tapi ia hanya tersenyum di depan dadanya lelaki itu. Detak jantungnya terasa begitu menenangkan. Aku memang sempat menyetujui perjodohan itu kok, tapi dulu waktu kamu lagi di masa-masa menyebalkan. Oh ya, emang kapan aku menyebalkan? Leka mendengus, pakai nanya lagi. Dari dulu kamu selalu menyebalkan, tahu nggak? Seketika Niko mengatupkan bibirnya. Ia bungkam dan memilih mengeratkan pelukannya. Ia menghirup dalam-dalam aroma yang kini menjadi favoritnya dari rambut Leka. Niko sadar, sikapnya dari dulu memang jauh dari kata baik. Tapi aku juga nggak mau dijodohkan. Aku akan menolak. Mendengarnya, Niko tak mampu menyembunyikan senyum. Dagunya bertumpu pada puncak kepala Leka. Rasanya pelukan ini tak mau terlepas. Niko ingin memeluk wanita ini begitu lama. Leka baru akan menggerakkan tangannya untuk membalas pelukan Niko ketika tiba-tiba, Mama sama Papa lagi ngapain? Hah? Sontak keduanya melepaskan pelukan mereka. Leka mendorong jauh-jauh tubuh Niko, lalu tersenyum kikuk sebelum ia menghampiri Feli. Niko berdaun. Ia meminum air susu di dalam gelas Leka yang tersisa seperempat gelas lagi untuk menghilangkan perasaan gugupnya. Cuma kepergok anak kecil, tapi kenapa semendebarkan ini? Sayang, udah selesai lagi mandinya? Tanya Leka basa-basi. Ia merundukkan badan. Tangannya menangkup pipi Feli. Hidung Leka dipenuhi aroma minyak telur yang bercampur parfum buah-buahan. Anak itu sudah terlihat cantik dan rambutnya basah. Udah Ma, ini aku udah wangi. Mana? Nih, Feli menjulurkan pergelangan tangannya. Tadi Bi Asri sempat menyemprotkan parfum juga di sana. Selain menghirup di bagian tangan, Leka juga pura-pura mengendus di bagian kepala dan badan. Oh iya, anak Mama udah cantik dan wangi. Ya udah, sekarang sarapan dulu ya. Leka membawa Feli ke meja makan. Sudah tersaji nasi goreng spesial di sana sejak tadi. Niko ikut bergabung dan mengambil posisi berseberangan dengan Leka dan Feli. Ngapain tadi Papa peluk Mama? Niko tersedak makanannya. Ia segera mengambil gelas berisi air mineral yang baru saja disodorkan oleh Leka. Sejenak, ia meneguk air itu hingga tandas, lalu menepuk-nepuk dadanya. Niko kira Feli tak akan membahas hal itu. Rupanya dia kecele, sedangkan Leka yang melihatnya hanya meringis. Rasanya pasti menyakitkan, tersedak makanan yang cukup pedas. Tadi Niko memang menambahkan sedikit cabai ke nasi gorengnya. Oh itu, Papa nggak lagi peluk Mama. Tadi ada kecoa di kepala Mama, jadi Papa bantu mengusir hewan itu. Jadi posisinya kayak Papa lagi peluk Mama. Padahal enggak, dusta Niko dengan begitu lancar. Leka terpaksa menahan tawa mendengar jawaban Niko. Ia tahu Niko pasti tak berniat membohongi Feli, tapi mungkin ini yang dinamakan white list, berbohong demi kebaikan, daripada mengaku pada Feli kalau Niko baru saja memeluknya. Dan Niko berpikir, sebrengsek-brengseknya dia, ia tak mau Feli mencontoh perbuatannya yang memeluk wanita sembarangan, padahal mereka bukan suami istri. Biarkan dia saja yang brengsek, Feli jangan. Kecoa? Emang kecoa dari mana? Feli celingukkan ke sekeliling ruangan. Masa kecoanya lompat dari bawah, Pak? Niko menggaruk tengkuknya yang tak gatal sama sekali. Dari atas. Tangan Niko menunjuk langit-langit. Kecoaknya jatuh dari sana kali. Niko tertawa sumbang. Kening Feli berkerut. Masa sih? Terus sekarang mana kecoaknya? Leka yang sedari tadi memperhatikan akhirnya angkat suara. Udah loncat tadi. Gak tahu tuh kemana. Oh, nyeri dong Ma. Mama harus keramas lagi tuh rambutnya. Feli menangis. Feli meringis lalu bergidik. Membayangkan kecoak saja sudah membuat geli, apalagi kalau kepalanya
yang dihinggapi hewan itu. Niko dan Leka sama-sama mengelus dada, merasa lega saat Feli akhirnya percaya dan tak mempertanyakan tentang pelukan itu lagi maupun kecoa. Ketiganya kembali fokus dengan makanan di piring masing-masing. Tak berapa lama setelah sarapan, Leka dengan langkah tergesa menghampiri Niko di teras depan rumah. Lelaki itu baru saja mengambil pakaian. Kali ini beruntung Niko selalu membawa beberapa pakaian dan disimpan di dalam mobil. Kamu mau ngajak Feli jalan lagi? Tanya Leka menaikkan kedua alisnya. Ia mengekori langkah Niko masuk ke rumah. Tadi Leka syok ketika Feli merengek padanya untuk ikut. Dan tak lama setelah itu Keanu menelpon. Sedangkan Leka yang tak tahu apa-apa merasa kebingungan saat Keanu bilang dia akan cuti hari ini. Niko mengangguk. Aku rasa nggak masalah kali ini jalan pakai kereta. Feli ingin coba katanya, dia mau kamu juga ikut. Ya juga sih, dari dulu Feli selalu merengek ingin naik kendaraan umum, tapi belum pernah kesampaian. Dan tatapan Feli padanya tadi membuat Leka tak bisa menolak ajakan anaknya itu. Tapi kenapa nggak bilang dulu sih? Omel Leka sambil terus berjalan. Langkah lebar Niko di depannya sulit ia seimbangkan. Kalau aku bilang dulu, kamu pasti nolak. Tapi tetap aja nggak sopan namanya main minta cuti sama Keanu. Aku berhak mengambil keputusan apapun. Dia atasanku, kamu juga bawahanku. Tapi nggak gitu Brak. Leka berjengit kaget mendengar daun pintu yang ditutup. Ia baru sadar jika kini mereka sudah ada di dalam kamar Niko. Saking asyik mendebat Niko, sampai-sampai Leka tak sadar telah mengikuti langkah lelaki itu sampai ruangan ini. Aku mau keluar lagi. Leka buru-buru berbalik dan hendak membuka pintu. Namun tubuhnya seketika dibalik oleh Niko hingga punggungnya bersandar di daun pintu tersebut. Mata Leka mengerjap. Ia lihat tubuh Niko sudah memenjarakannya dengan tatapan serius. Leka menelan ludah. Tatapan dekat Niko membuat jantungnya berdegup meletup. Ada apa? Niko menurunkan pandangannya yang semula ke mata, kini ke arah bibir. Sial, Niko mengumpat dalam hati. Mana bisa tahan dia saat lagi-lagi Leka menggigit bibir bawahnya. Berhenti menggigit bibir. Leka kaget. Cepat-cepat ia menghentikan aktivitasnya. Menggigit bibir ialah salah satu kebiasaan yang sering dilakukan ketika gugup. Sudah, sekarang minggir. Biarkan aku pergi. Niko terkekeh. Satu tangannya membelai pipi Leka, lalu ibu jarinya bergerak mengikuti garis bibir wanita itu. Meski Leka berusaha menyembunyikan perasaan gugupnya, Niko dapat mudah membaca lewat mata indah bulat itu. Kamu tambah cantik kalau jutek, tapi justru membuatku semakin ingin menggoda kamu. Satu sudut bibir Niko terangkat. Sekarang jangan membantah. Pilihanmu cuma ada dua. Ikut aku dan Feli atau kamu lagi seperti semalam. Suara Niko berat dan dalam. Leka kaget, lalu tanpa tunggu lama lagi ia segera mengangguk. Iya, aku mau. Mau apa? Mau kucium lagi? Bukan, kali ini Leka menggeleng. Aku mau ikut dengan kalian, jadi biarkan aku keluar, oke? Oke. Niko menarik tangannya dan mundur 2 langkah, memberi ruang pada Leka untuk membuka pintu. Namun baru saja Leka menghela nafas lega, tiba-tiba Niko kembali menariknya dan merapatkan. Mata Leka membelalak saat Niko seperti biasanya. Leka akan melihat mata Niko terpejam, seolah-olah dia kali ini Niko penuh kelembutan dan hangat. Leka mengurai kepalan tangannya yang semula akan digunakan untuk mendorong Niko. Niko kembali membuat Leka. Tangan perempuan itu terkulai, pasrah, lalu mulai memejamkan mata dan membalas setiap Niko untuk sama-sama membuat keduanya tenggelam dalam sesuatu yang begitu mendebarkan hingga mereka lupa entah sudah berapa lama mereka saling. Sebelum akhirnya Niko melawan keinginan dalam dirinya, ia perlu berjuang keras untuk melepaskan. Niko tersenyum. Ibu jarinya mengelap Leka yang sedikit basah. Leka tak tahu lagi warna pipinya seperti apa saat ini. Oke, sekarang kita
Oke, sekarang siap-siap. Jangan lupa bawa jaket dan sarung tangan atau apapun itu biar nanti nggak dingin. Hah? Emang kita mau kemana? Nanti juga tahu. Niko tak pernah benar-benar tahu rute KRL, di mana dia harus naik dan di mana harus turun ketika akan ke Bekasi. Makanya dia terus bertanya pada Citra lewat chat. Tentu saja tanpa sepengetahuan Leka, harga dirinya pasti melorot kalau sampai Leka tahu Niko tak berpengalaman dalam menggunakan transportasi umum tersebut. Sebetulnya Niko tak pernah suka berdesakan dengan orang lain. Hari ini, ia hanya ingin menyenangkan Feli saja. Kalau bukan karena anaknya itu, Niko mana mau. Ketiganya hari ini mengenakan pakaian santai. Pak Eman sudah berangkat lebih dulu menggunakan mobil membawa barang-barang mereka. Pastikan pulangnya tak naik kereta lagi, cukup sekali saja. Dan tentu saja dia memutuskan ke Bekasi pun atas rekomendasi Citra. Wah, seru banget, Ma. Mata Feli berbinar-binar. Aku suka. Leka tersenyum sambil mengelus punggung anaknya. Mama seneng kalau Feli suka. Itu buat apa, Ma? Feli menunjuk ke bagian atas gerbong. Untuk pegangan tangan orang yang berdiri, Nak. Kalau itu bagasi, Fel. Kalau kita bawa barang bisa disimpan di sana. Oh, terus kalau itu? Niko terkekeh melihat bagaimana Feli terus bertanya tentang bagian-bagian di dalam gerbong. Rasanya Niko tak menyesal naik kendaraan umum kalau reaksi Feli akan sebahagia ini. Namun lama-kelamaan gerbong tersebut semakin penuh. Awalnya Niko yang berdiri mengalah untuk penumpang wanita, kemudian Leka ikut berdiri karena ada lansia. Niko tiba-tiba geram sendiri saat penumpang lelaki lain berdesakan ke arah Leka. Ia lantas melayangkan tatapan tajam pada lelaki seumuran Leka yang berdiri di belakang wanita itu, hingga akhirnya lelaki muda itu takut dan melipir ke sudut yang lain. Bukan sekali dua kali, rasanya Niko ingin mengempaskan semua penumpang laki-laki dari gerbong ini. Astaga, Niko mendengar seorang prestir seperti dia berdesakan dengan orang lain di kendaraan umum itu rasanya konyol. Tahu gitu Niko akan menyewa satu gerbong hanya untuk mereka bertiga saja. Niko kegerahan. Berkali-kali ia harus mengusir lelaki lain dari dekat Leka. Kenapa sih? Tanya Leka bingung. Kita turun aja di stasiun berikutnya. Aku mau suruh Pak Eman nunggu di sana. Niko segera mengeluarkan ponsel dan hendak menghubungi sopir Leka. Namun Feli yang mendengar rencana tersebut langsung protes. Aku nggak mau turun, Pak. Aku masih pengen naik kereta. Pokoknya jangan dulu. Oh, God. Niko terpaksa menelan saliva.